Teriakan keras Slamet Ma'arif PA 12 Andika Perkasa disebut PKI. Wah, cari masalah kadrun ini ya. Ya, ini terkait dengan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, yang mengizinkan membolehkan anak keturunan PKI menjadi Tentara Nasional Indonesia. Menurut Panglima TNI, yang dilarang adalah ideologinya, bukan anak keturunannya. Sekali lagi, pahamnya, ideologinya, sesuai dengan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Dan saya kira ini benar, sepakat. Menurut saya tidak hanya ideologi komunis, ideologi PKI yang dilarang menjadi TNI, tapi ideologi-ideologi dari organisasi yang sudah dilarang di tanah air ini, mestinya siapapun. Kalau saya seandainya turunan dari seseorang yang dari generasi di atas saya itu melakukan pelanggaran, terus saya dikenakan dosa-dosa mereka, bagaimana sebetulnya perasaan saya? Di mana ini berhenti? Gitu. Toh mereka yang melakukan itu. Tapi kalau mereka memang setelah kita jelas bahwa tidak ada undang-undang yang melarang mereka, tetapi setelah hak dan kewajiban mereka disamakan dengan warga negara lain Indonesia, tapi mereka melakukan pelanggaran seperti tadi dicantumkan di dalam KPPRS dan Undang-Undang tentang Keamanan Negara. Tentu saja itu kan tidak bisa kemudian membatasi hak-hak warga negara dan membagi buta, apalagi kita juga tidak mengenal dosa warisan, tidak mengenal hukuman tanggung renteng. Nah, apa yang disampaikan oleh Andika ya, ini walaupun sama ini eksplisit tidak ada ya yang melarang keturunan ya, anak cucu dari para kader dan simpatisan organisasi terlarang ini untuk mendaftar sebagai tentara. Sekretaris Dewan Syuro PA 12 Slamet Ma'arif memberikan kritikan pedas kepada Panglima TNI Andika Perkasa. PA 12 tidak terima dengan keputusan kebolehan keturunan anggota PKI ikut dalam seleksi penerimaan anggota TNI. Pihaknya amat menyayangkan keputusan yang diambil sejumlah pihak untuk melibatkan keturunan anggota PKI cawe-cawe dalam urusan negara. Mengingat PKI memiliki jejak kelam dalam mengarungi perjalanan Republik ini dan keberadaannya dalam bentuk apapun belum diterima oleh masyarakat hingga kini. Reaksi keras PA 12 itu sebagai buntut disahkannya kebolehan keturunan PKI ikut seleksi masuk TNI oleh keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. PKI dan komunis diduga kuat sudah ada di sekitar kekuasaan, kata Slamet Ma'arif. Slamet heran dengan keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Apa dasar keputusan itu harus diambil? Sedangkan masyarakat masih trauma dengan keberadaan PKI. Ia mengingatkan Jenderal Andika Perkasa tentang keberadaan ketetapan atau TAP MPRS nomor 25 tahun 1965 yang mengatur larangan PKI. Ia menjelaskan bahwa berlaku dan belum dicabut. Apa Andika lupa TAP MPRS nomor 25 tahun 1965 soal larangan PKI? Itu belum dicabut, tegasnya. Menurut Slamet, bukan jaminan keturunan PKI tidak akan menyerupai leluhurnya dalam memilih ideologi komunis. Ia bahkan mengklaim sejumlah anak keturunan PKI sampai sekarang masih getol membangkitkan paham komunisme. Tak hanya itu, pihaknya juga mengatakan berdasarkan fakta yang diperoleh, PKI di Indonesia itu nyata dan ada, bukan hanya rumor belaka. Sebab itu, Slamet mengingatkan masyarakat supaya lebih waspada dengan komunisme. Katanya, PKI tengah membangun kekuatan secara diam-diam untuk menghidupkan kembali di negeri ini. Seperti diketahui, Panglima TNI Andika Perkasa meminta keturunan PKI bisa mendaftar menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Stanislaus Rianta mengatakan bahwa keturunan anggota organisasi terlarang tak bisa disamakan dengan orang tuanya. Pasalnya, dosa orang tua tak bisa dibebankan kepada keturunannya. Menurut Stanislaus Rianta, harus ditekankan keturunan PKI dan organisasi terlarang lainnya tak menganut ideologis yang bertentangan dengan NKRI. Hal itu menurut Stanislaus Rianta harus menjadi catatan khusus untuk Andika Perkasa. Selain itu, Stanislaus Rianta menilai bahwa kinerja Andika Perkasa cukup apik selama menjadi Panglima TNI. Lumayan ada terobosan dan melakukan konsolidasi yang cukup bagus dalam masa kerjanya. Di mana peringatan dari Wakil Presiden Tri Sutrisno bahwa anak cucu keturunan PKI akan menyusup dalam institusi TNI seolah mulai terbukti. Pasalnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa baru saja memperbolehkan keturunan atau anak cucu PKI masuk dalam seksi calon prajurit TNI. Pada tahun
2017 lalu, Tri Sutrisno sempat meminta kepada TNI untuk lebih selektif memilih para calon anggota TNI melalui akademisi militer, tujuannya untuk mengantisipasi kebangkitan dari keturunan PKI yang masuk ke dalam institusi TNI. Sekarang bebas, hati-hati. Sekarang tidak mustahil anak cucu PKI masuk ke akademi militer. Jadi itu sasaran strategis jangka panjang, kata Tri Sutrisno. PA12 menduga keturunan PKI akan bangkit dan sudah mulai menguasai pemerintahan. Ketua PA12 Slamet Ma'arif mengaku sependapat dengan Tri Sutrisno. Dia juga mengutarakan keinginan agar TNI berhati-hati terhadap keturunan PKI. Slamet juga sempat meminta masyarakat Indonesia untuk sadar bahwa PKI atau komunis mulai bangkit. Bahkan sangat kuat diduga sudah ada di sekitar kekuasaan, apalagi saat ini Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merevisi syarat seleksi prajurit yang membolehkan keturunan PKI mendaftar. Slamet pun meminta agar Panglima TNI dari memperhatikan keturunan PKI lebih fokus mengatasi dan juga memberantas teroris kelompok kriminal bersenjata di Papua yang terus memakan korban dari pihak TNI Polri daripada mengurusi keturunan PKI. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengeluarkan kebijakan membolehkan anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia bisa mengikuti seleksi calon prajurit TNI. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISS, Hairul Fahmi mengatakan, memang sudah seharusnya negara mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia yang mendukung kebijakan baru Jenderal Andika Perkasa itu. Fahmi mengajak masyarakat tak perlu khawatir dengan diperbolehkannya keturunan PKI mendaftar TNI, seperti ketakutan akan muncul lagi paham komunisme di Indonesia. Menurut Fahmi, TNI punya sistem pendidikan doktrinisasi yang hebat terkait sumpah setia dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI serta ideologi Pancasila. Karena itu, Fahmi meminta agar semua kementerian dan juga lembaga bisa menerapkan kebijakan seperti yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sebab sangat tak adil masih adanya diskriminasi terhadap keturunan PKI. Sebab sebagai warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesetaraan yang sama. Memang kita harapkan apa yang dilakukan TNI bisa berdampak positif dan menular ke lembaga lain. Ini bukan berarti kita mengurangi kewaspadaan, tapi nanti perangkat pengawasan ditingkatkan sehingga saat berkecimpung di lembaga tidak terpengaruh ajaran atau paham yang sudah dinyatakan dilarang. Selain itu, Fahmi juga mendukung langkah Jenderal Andika Perkasa menghapus persyaratan mengenai tes bahasa asing. Hal ini karena kemampuan tersebut bisa dilatih pada saat prajurit TNI tersebut lolos tes. Syarat kemampuan berbahasa asing memang itu tidak perlu dilakukan, karena ketika pendidikan juga mampu dididik untuk mampu bisa berenang dan kemudian berbahasa asing. Menurut Fahmi sangat tidak fair jika calon anggota TNI sudah lolos di banyak tes dan memiliki kompetensi baik namun gagal lolos hanya karena tak bisa berbahasa asing. Jadi kurang fair ya. Misalnya calon prajurit punya banyak kompetensi tapi hanya karena tak bisa bahasa Inggris kemudian nggak lolos. Demikian tuturnya.